Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Rositasari dengan NIM 2008106058. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Kalau secara definisi, hidrologi itu artinya ilmu yang mempelajari air yang ada di atas maupun di bumi. Nah, kalau siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3 siklus, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang, di mana siklus pendek ini merupakan yang paling pendek. Jadi dalam siklus ini air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses menguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari. Kemudian uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik air hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan, akhirnya terjadi presipitasi. Nah, presipitasi ini kita kenal juga namanya sebagai hujan. Dalam siklus hidrologi itu ada juga yang namanya transpirasi dan intersepsi. Jadi, kalau transpirasi itu adalah proses menguapnya air dari tanaman melalui mulut daun dan batang. Sedangkan intersepsi itu adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman yang kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Contohnya di hutan hujan yang daun pohonnya relatif besar. Biasanya air hujan akan tertahan di pohon, gak langsung jatuh ke tanah. Nah, air hujan yang menempel di bagian pohon tersebut akhirnya mengalami evaporasi. Jadi sebenarnya evaporasi gak cuma bisa terjadi di laut saja, bisa juga karena campur tangan tanaman, baik dengan transpirasi ataupun intersepsi. Kedua, siklus sedang. Kalau di siklus air sedang, hujannya gak terjadi di laut, tapi terjadi di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus air pendek, kali ini hujannya turun di darat. Jadi, ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Adveksi ini adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat, sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut, sehingga bisa kembali mengulang siklusnya. Yang terakhir yaitu siklus panjang. Jadi siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nanti setelah musim semi, baru salju atau esnya mencair, mengalir di permukaan bumi, dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Karena prosesnya yang panjang ini, siklusnya dinamakan siklus panjang. Sekian pemaparan materi siklus hidrologi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.